Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar juga tentunya. Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Adik-adik, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang faktor dari suku banyak. Kita juga sudah menentukan faktor dari suku banyak, aturan menentukan faktor suku banyak. Nah, pada video kali ini adik-adik kita akan membahas bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan suku banyak. Adik-adik, mungkin adik-adik berpikir, apa sih bedanya suku banyak dengan persamaan suku banyak? Adik-adik, persamaan suku banyak biasanya dituliskan seperti ini, ada sama dengan 0 di belakangnya. Jadi kalau suku banyak yang sama dengan 0 di belakangnya, maka dia disebut sebagai persamaan suku banyak. Ini misalnya persamaan suku banyak berpangkat 3 ya adik-adik. Jadi AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Atau persamaan suku banyak berorde 4. AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 tambah CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan 0. Jadi intinya adik-adik, kalau dia sudah sama dengan 0, maka suku banyak itu dinamakan persamaan suku banyak. Nah, persamaan suku banyak ini dapat kita tentukan akar-akarnya dengan menentukan faktornya terlebih dahulu. Jadi faktor dari suku banyak itu nanti akan kita tentukan lagi akarnya dengan mengetahui faktornya siapa, maka nanti dari faktor itu dapat kita tentukan akarnya yang mana. Jadi untuk menentukan akar dari suku banyak kita tentukan dengan menggunakan aturan dari faktor kemarin. Adik-adik masih ingat aturan menentukan faktor dari suku banyak ya? Yang pertama, apabila jumlah dari semua koefisiennya sama dengan 0, maka dia punya faktor X dikurang 1. Kemudian apabila jumlah dari semua koefisien berpangkat ganjil sama dengan jumlah dari semua koefisien berpangkat genap, maka suku banyak itu punya faktor X ditambah 1. Dan apabila kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka faktor dari suku banyak dapat ditentukan dengan mengambil faktor dari konstantanya ya. Jadi dapat diuji pada sintesis Horner. Nah, adik-adik, aturan yang sama akan kita gunakan untuk menentukan akar dari suku banyak. Jadi syarat dari akar suku banyak dia harus merupakan faktor dari suku banyak itu. Nah, supaya lebih jelas adik-adik, mari kita selesaikan. Di sini sudah ada contoh soal yang kakak buat. Tentukanlah semua akar dari persamaan suku banyak X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, adik-adik ingat, kita terlebih dahulu harus menentukan faktor dari suku banyaknya. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan suku banyak ini, di sini 1, minus 3, minus 1, 3 itu adalah koefisiennya. Jadi kalau kita jumlahkan semua koefisiennya, 1 ditambah minus 3 adalah minus 2. Minus 2 ditambah minus 1 adalah minus 3. Minus 3 ditambah 3 adalah 0. Jadi karena jumlah semua koefisiennya adalah 0, itu artinya suku banyak ini punya faktor X dikurang 1. Jadi kakak tuliskan di sini. Salah satu faktornya adalah X dikurang 1 sama dengan 0. Ya adik-adik, berarti kalau kita ambil nilai X-nya, ini X sama dengan 1 ya. Nah, di sebelah sini boleh kita tuliskan koefisiennya ya. Mulai dari yang paling ujung, koefisiennya adalah 1, kemudian habis pangkat 3 adalah koefisien pangkat 2, yaitu minus 3. Adik-adik hati-hati ya, jika suku banyaknya belum dituliskan lengkap, maka kita harus lengkapkan dulu berdasarkan pangkatnya. Jadi supaya tidak ada koefisien yang terlewatkan ya. Oke, kita lanjut. Yang ini koefisiennya adalah minus 1, kemudian yang ini adalah 3. Jangan lupa ditambah ya. Nah, kalau sudah adik-adik, maka sekarang kita kalikan ya. Ini kita turunkan terlebih dahulu. Ini 1 dikali 1 adalah 1. Minus 3 ditambah 1 adalah minus 2. Minus 2 dikali 1 adalah minus 2. Minus 1 ditambah minus 2 adalah minus 3 ya. Minus 3 dikali 1 adalah minus 3. 3 ditambah minus 3 adalah 0. Jadi adik-adik,
kita temukan karena ini sama dengan 0 berarti ini adalah faktor ya adik-adik. Nah, karena dia adalah faktor, maka nilai X-nya inilah yang menjadi akar. Ini akarnya adik-adik ya. Jadi ingat tadi syaratnya, akar itu syarat menjadi akar dia harus merupakan faktor. Jadi dengan kata lain, akar dari persamaan suku banyak adalah nilai X yang membuat sisanya sama dengan 0. Jadi karena nilai X sama dengan 1 di sini membuat sisanya sama dengan 0, maka X sama dengan 1 ini adalah faktor pertama dari persamaan suku banyak ini. Nah, karena kita sudah ketemu faktor yang pertama, maka ini kita lanjutkan lagi adik-adik untuk menemukan faktor atau akar yang kedua ya. Oke, kita tulis lagi adik-adik. Ini kita buat lagi di sini. Oke, ya. Nah, kita masuk ke aturan pertama lagi. Kita jumlahkan semua koefisiennya. 1 ditambah minus 2 adalah minus 1. Minus 1 ditambah minus 3 adalah minus 4. Jadi, tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0 berarti tidak ada lagi faktor X dikurang 1. Nah, karena aturan pertama sudah tidak bisa lagi, kita masuk ke aturan yang kedua. Kita jumlahkan secara selang-seling. Ya, adik-adik. 1 ditambah minus 3 adalah minus 2. Minus 2 sama dengan yang di tengah, minus 2. Ya. Karena sama, selang-seling itu jumlahnya sama, maka ada faktor X ditambah 1. Ya, ada faktor X ditambah 1. Nah, kalau X tambah 1 sama dengan 0, itu artinya X sama dengan minus 1. Ya, adik-adik. Nah, sekarang kita kalikan lagi adik-adik. Ya, kita kalikan. Oke, ini kita turunkan. 1 dikali minus 1 adalah minus 1. Ya. Minus 2 ditambah minus 1 adalah minus 3. Minus 3 dikali minus 1 adalah positif 3. Ya. Minus 3 ditambah 3 ini adalah 0. Jadi hasil sisanya juga sama dengan 0. Karena sisanya sama dengan 0, maka si X dikurang X sama dengan minus 1 ini adalah akar dari persamaan suku banyaknya adik-adik. Nah, kita sudah temukan 2 buah akarnya. Karena suku banyaknya berorde 3, itu artinya dia punya 3 akar adik-adik ya. Faktornya ada 3, akarnya juga ada 3. Ini sudah ketemu 2 buah akar. Maka faktor yang terakhir ini harus menjadi akarnya. Ya, jadi yang ini adik-adik adalah faktor yang terakhir. Ya, nah ini adalah 1x dikurang 3. 1x dikurang 3 itu kita buat sama dengan 0. Ya, nah, maka x sama dengan minus 3 pindah ruas menjadi positif 3. Nah, nilai X sama dengan 3 ini adalah akar yang terakhir adik-adik, akar yang ketiga. Jadi, itu artinya kita sudah temukan 3 buah akar dari persamaan suku banyak yang ada pada contoh soal. Jadi, caranya sama seperti menentukan faktor dari suku banyak. Kalau ini disebut faktor, yang ini adalah akarnya. Ya, faktor ini akarnya. Ya. Nah, dengan demikian adik-adik pada soal ini kita sudah temukan semua akar dari suku banyak. Akar-akar dari suku banyak tersebut adalah yang pertama X sama dengan 1, kemudian X sama dengan minus 1, dan yang terakhir X sama dengan 3. X sama dengan 3. Jadi begitulah adik-adik cara menentukan akar dari suku banyak. Adik-adik, contoh soal yang kedua ini kakak tinggalkan menjadi latihan bagi adik-adik. Jadi silahkan dicari akar-akar dari persamaan suku banyak ini. Nanti menggunakan cara yang sama adik-adik akan menemukan 4 buah akar dari persamaan suku banyak ini. Silahkan dicoba ya adik-adik. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti kita akan ketemu di video berikutnya mengenai bagaimana menjumlahkan dan mengalihkan akar-akar dari persamaan suku banyak. Sampai ketemu pada video selanjutnya.